Dan kita share ke itu ya, ke grup dulu ya. Siap, siap. Mas Chris, nanti tolong bantu itu ya, feedback kalau misalnya ada yang di Facebook ada yang nanya-nanya. Oke, oke. Bantuin biar gue konsentrasi ininya. Bentar ya. Sebentar. Grup. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita coba untuk program Papercraft Design Coaching kita untuk yang kelima ya. Di sini kita sudah ada Mas atau Bang nih anaknya nih bilangnya nih kalau di Kalimantan nih. Sama Bang aja, aja ya. bang aja lah. Bang aja ya. Oke, ada Bang Ferry Irawan. Ini sahabat kita, teman kita Perikertas dari Pontianak ya. Koreksi kalau saya salah nih, Bang Ferry. Iya, betul, betul. Beliau ini asli ya, putra Asli. dari Pontianak ya, dari Kalimantan. Jadi memang teman-teman kita nih dari Perikertas ini memang kalau bisa dibilang dari Aceh sampai Merauke ada kali ya. Dari seluruh daerah Indonesia ini ada nih perwakilan teman-teman kita dari kota-kota, terutama kota-kota besar ya. Nah, betul. Lahirnya di Pontianak, tapi orang Oh, tua lahir di Pontianak, di Jakarta. di Jakarta. Oh, Nah, orang tua di Jakarta. iya, ibu saya di Jakarta. Di mana? Ini orang Jakarta, banyak orang Jakarta nih kita nih. Dia sekarang tinggalnya di samping Tol Merak, ada perumahan Bank Indonesia. Oh, masuknya Tangerang ya? Serang ya? Di, nggak tahu juga, lupa saya. Ya Kemanggisan, lumayan. Kemanggisan. Oh, Kemanggisan ya. Iya. Kemanggisan mah deket rumahnya Mas Rauf itu, tempat Ah, kantornya Mas Kris itu. iya, Nanti iya. tolong dicari aja ya. Siap. Oke, Bang Ferry malam ini coba untuk ngasih sedikit tips ya, terutama untuk desain papercraft pakai Rhino 3D ya, Bang Ferry ya. Jadi Betul, itu Rhino 3D. software untuk animasi ya sebenarnya untuk modeling 3D. Ah, Cuman sama Bang Ferry ini dicoba untuk mendesain papercraft. Mungkin kalau boleh tahu sedikit, Bang Ferry bisa cerita dong, sudah berapa lama nih kenal papercraft, kenal perikertas, terus kesibukan juga sekarang lagi ngapain ya? Boleh oh, diceritakan sedikit biar teman-teman bisa punya gambaran. Silakan Bang Ferry. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan Bang Tekzo. Jadi gini, untuk eh, pertama kali papercraft mungkin waktu SD kali ya, di tahun Hmm. 94 kalau nggak salah. Dulu kakak saya itu, kakak perempuan saya itu pernah membuat kayak rumah-rumahan buat karya sekolah kalau nggak salah. Hmm. Jadi dari situlah saya pengen dan ingin belajar membuatnya. Nah, karena masih standar menggunakan apa, script build, kalau nggak salah sistemnya pakai penggaris milimeter. Iya. Baru di tahun 98 kalau nggak salah kenal majalah Angkasa 98 atau 97. Nah, itu kan ada rubrik origami ya kalau nggak salah dulu. Iya, wah ini agak angkatan tua nih kayaknya nih, Betul, generasi betul. old school nih. Betul. Oke, oke. Nah, dari situlah baru belajar tentang papercraft secara lebih dalam. Lebih dalam. Apalagi waktu kemunculan buku koleksi origaminya Angkasa itu, kalau nggak salah Mas satu. Julius ya, Mas Iya, Julius ya. Oh, yang awal ya, yang origami edisi itu ya. 1, 2, 3, saya Satu lupa. dua tiga ya, iya, iya. Betul. Nah, Oke. selesai itu saya coba rancang-rancang, sama itu masih pakai script apa, penggaris, Scratch build pakai penggaris ya, milimeter block dan lain-lain. milimeter block. Betul. Baru kenal software 3D mungkin 2005 kalau nggak salah. Hmm. Dulu pernah pakai 3D Max. Aslinya 3D Max. Cuma karena lebih kenal sama Rhino, jadi lebih enak pakai Rhino kayaknya. Karena Lebih Rhino nyaman ya berarti ya. detail kerjaannya. Hmm. Dari ukuran segala
detailnya itu bisa lebih maksimal karena dia teknis Rhino ini. Jadi kalau Rhino ini Bang sebenarnya bukan untuk modeling yang 3D untuk animasi, bukan. Buat apa dia Jadi dia ini biasanya? memang untuk permesinan sama arsitek. Oh, engineering ya berarti ya? Engineering. Makanya Oh, dia pakai bukan mesh. Basis darinya ini NURB. NURB oke itu oke apa oke sih oke. katanya saya lupa. Jadi semuanya berdasarkan kurva, bukan berdasarkan mesh. Makanya agak beda. Oke oke oke, paham Jadi paham. saya malas mau belajar lagi software lain yang kompatibel sama Papercura ataupun apa Papercraft. Malas mau belajar ya udah pakai Rhino aja. Yang penting dimaksimalkan fungsinya. Oke oke oke. Kita, Pantesan agak-agak beda ya treatmentnya ya, si ya Rhino ini lebih betul. engineering banget nih dia Dia kalau saya perhatiin. gabungan dari AutoCAD 3D AutoCAD Max ya. sama 3D Max. Lebih tepatnya seperti Oke itu. oke, paham Jadi paham paham. langsung intro. Kalau kesibukan saya masih kerja saja sih, Om. Wah, ini Kerja tapi di kayaknya kerjanya engineering perusahaan. nih pasti nih ya. Nggak jauh-jauh ya. Dulu pernah di engineering, tapi sekarang udah tidak lagi. Tidak lagi. Iya. Soalnya nih emang khusus nih kayaknya nih Rhino nih buat orang-orang engineer kayaknya, buat Betul, betul. orang Ini orang memang teknik khusus pasti ya. teknis. Betul, iya. Betul betul pasti. Dulu saya biasa membuat conveyor pakai ini, buat mesin-mesin, rancangan mesin untuk pabrik, biasanya pakai ini, layout pabrik. Oke. Oke, langsung aja lah ya, Oh perkenalan. ya, oke Mas Ferry, Bang Ferry mau bikin apa nih ceritanya nih hari ini nih buat teman-teman nih? Kalau Saya boleh tahu modelnya coba nih. buat semacam diorama mini, Rama. Wes. camping di malam hari judulnya. Seru-seru nih guys, Iya. seru nih. Nah, Oke, silakan Mas lihat Ferry, nih Om. panggung dan tempat kami Ini udah persiapkan. share screen kan? Sudah, Share screen-nya. sudah terlihat ini. Oke. Sudah. Silakan, silakan. Tunggu bentar. Saya mau naikkan tombol ini gimana ya? Tombol apa ini tombol? Apa full screen aja, Mas? Coba di view full screen. Tunggu. Di yang ada tulisan view, di kanan ada tulisan view, terus ada pilih yang full screen. View full screen. Full screen. Nah, kita Oke, di sudah sini terlihat. ada toolbar. Di sini ada toolbar, pilihan toolbarnya. Itu berdasarkan kurva kebanyakan. Oke. Selain itu, di sini ada menu surface kurva. Nah, ini kurva, surface, solid, dan lain-lain dah. Saya jelaskan sambil dibuat aja lah ya. Nah, salah satu trik Rhino ini karena dia basisnya bukan mesh, kita harus membuat semuanya jadi mesh. Karena yang dibaca oleh Papercura biasanya mesh, kan? Mesh ya. Iya. Nah, betul. Jadi saya coba pertama kali kita membuat pohon cemara ya Om ya. Oke. Pohon cemara. Nah, saya mulai dari front. Oke, dari depan. Oke. Double klik untuk membesarkan. Oke. Baru kita buat. Ini ada grid snap. Grid snap artinya dia akan meloncat ke titik temu kotak. Ya, ngunci gitu ya. Betul. Orto ini lurus. Lurus ya. Kiri ataupun vertikal atau horizontal, dia tidak akan bisa miring. Nah, saya nonaktifkan orto dulu. Baru saya buat misalnya pohon cemaranya kayak gini nih. Kayak menggambar berarti. Betul. Ya, Bang ya. Kita menggambar ya. Oke. Seulang. Lepas. Nah, anggaplah seperti ini Om ya. Iya. Udah kebentuk nih. Nah, ada sebenarnya perintah pakai komen dia perintahnya. Ketik komen di sini revolve. Kelihatan nggak? Revolve, ya, ada kelihatan revolve. Nah, aksisnya saya ambil di sini. Berputar 360 derajat. Oh, iya. Kalau di 3D Max latte nih namanya nih. Latte, betul. Kayak gini Om. Kan? Cuma masalahnya gampang banget ya kalau bikin garis kelihatan 3D-nya. Iya, masalahnya ini tidak bisa di
ekstrak jadi papercraft di Papercura karena bentuknya ini terlalu halus. Jadi triknya kayak gini, saya harus jadikan dia ke bentuk patah-patah ya, Om ya. Nah, saya pakai rotate dari top, ambil di senternya ya. Betul. Baru ambil 45 derajat, tekan aja 45. Oke. Sorry. Oke. Tunggu, ulang lagi. 45. Kita aktifkan mode copy dulu. C, tekan C, enter. 45. Dah. Ada 2 garis. Baru kita, 2 garis ini kita jadikan permukaan. Tekan perintah command namanya love. Control pointnya cuma pakai 1. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan bentuknya kayak gini kan? Patah-patah udah kelihatan tuh. Betul. Baru kita rotasikan, aktifkan copy, yes. Dari sini kita penuhkan jadi dia lingkaran full. Tapi tetap segmen dia, Bang ya, tetap segmen. Betul, segmen. Tetap segmen, jatuhnya segmen ya. Betul. Nah, ini kan objeknya masih misah. Kita harus gabungin dulu jadi satu kesatuan. Select, join. Select di join. Oke, select join. Satu kesatuan nih. Oh, dan udah nyatu berarti dia ya, udah nyatu gitu ya. Baru kita buat batang dari pohon. Nah, kita pilih di sini. Polygon, ambil center. Kira-kira aja lah ini ya. Ini kan udah jadi kurva di bawah nih kan. Kita atur dia di bawah si pohon. Oke. Itu asnya ya berarti Bang ya? Di asnya ya? Betul, di asnya. Tengah ya? Betul sekali. Nah, baru kita tekan extrude. Oh iya, ini sama semua nih. Sama kan? SketchUp, extrude, 3D Max extrude. Extrude itu ada pilihan solid yes. Kalau solid yes, dia seperti ini jadinya nih. Nah, ada untuk atasnya. Tapi kalau tidak, extrude-nya kita tidak pakai solid, itu S-nya dinonaktifkan. Nah, jadinya bolong kayak gini. Lihat. Oh, tengahnya bolong ya. Tengahnya bolong. Ini pun nggak masalah. Nah, tadi saya buat extrude-nya kan pendek nih. Saya pengen nyatu di atas. Biar scale kan. Tekan 1D. 1 dimensi dari sini ke sini kita sampai. Oh, tinggal ditarik aja ya berarti ya istilahnya ya, tinggal ditarik ya. Nah, udah jadi pohon. Ini kan masih kurang enak dipandang ini Om. Karena nggak ada warnanya. Nggak ada teksturnya ya, atau skinnya ya. Oh, ini bisa langsung di render ya tampilannya ya? Kayak tampilan render tuh tadi. Bisa, langsung render bisa. Tunggu. Oke. Tunggu, saya coba. Nah, kita coba kasih dia tekstur skin. Tekan bagian daunnya ini, pilih layer, tekan. Objek. Nah, objek ini kita ambil tekstur. Pilih file. Filenya saya udah atur ke zoom kucing ini. Zoom kucing. Saya pakai ini nih, rumput. Nah, ini mirip 3D Max nih, bener nih. Betul, saya berasa mirip banget nih. Kan udah masuk ini kan. Ini baru daun, sekarang batangnya. Batangnya sama layer, pindah bawahnya ya. Kita pilih kayu. Dari tekstur kayu. Oke. Kayu ini saya tekstur dapat dari internet Om. Jadi tinggal copy paste aja dari Google di internet, cari yang seamless namanya, tekstur daun seamless atau tekstur wood texture seamless. Wood tekstur ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah jadi pohon. Kita buat juga tenda. Tenda biasanya bentuknya segitiga. Segitiga ya, biasa gitu ya. Standar ya. Segitiga. Nah, kita mulai dari sini. Dari sini kita mulai. Anggap saja ini simetris. Nah, jadi segitiga. Kita extrude. Extrude lagi ya, sama ya perintahnya ya. Extrude lagi. Solid kita aktifkan. S. Oke. Solid aktif. Kira-kira segini. Udah cukup. Nah, kita kasih lubang pintunya. Celahnya ya. Betul, ini disable dulu nih bagian opsi ini. Lebih enak. Nah, sini saya kasih. Nah, ini pintunya. Saya pengen ini di scale masuk ke dalam lebih kecil. Tekan command offset.
Nah, offset ini dia akan membuat bentuk baru tapi diperkecil ke arah dalam ataupun luar. Nah, saya jaraknya distannya 0,25. Oke. Nah, jadinya gini, Om. Oke. Bang, sorry, ini kita skalanya 1:1 atau Ini per meter ya? Kalau di skalanya sini. belum. Ini saya tadi lupa saya new-nya kalau nggak salah sentimeter. Jadi kalau kita coba ya, ambil garis nih satu kotak. Buat bayangan aja sih, buat bayangan Satu ukurannya nih. kotak, tekan komen length. Nah, betul 1 mili. Berarti satu kotak 1 meter ya kira-kira ya? 1 mili. Oh, 1 mili. Nggak masalah Om, nanti kan bisa diatur, Oh, gampang. nanti pas di selanjutnya bisa diatur ya skalanya ya? Cepakura Oke, bisa, oke, di oke. sini juga bisa, sama. Nah, Oke. ini kita harus bolongin nih. Jadi si kurva ini akan jadi pisau buat membolongi tenda dengan cara perintah command trim. Oh, trim. Tekan ke bagian tenda. Bolong. Kalau udah bolong, kita bisa hapus kurvanya. Oke. Kita kasih skin lagi di tenda, objek, masih kain. Nah, ini kan teksturnya udah masuk, tapi agak nampak besar ya Om ya. Saya kecilin dengan cara pilih bagian tekstur mapping, pilih apply box mapping, kita buat apply box-nya kecilin aja seperti ini. Nah, kira-kira oke jadinya. Oh, dia menyesuaikan ya gitu ya ukuran biar nggak terlalu si daun juga bisa sebenarnya, tapi nggak masalah si daunnya kayak gini. Nah, udah jadi kayak gini kan, baru kita buat base-nya. Dasar dioramanya ya. Betul. Pakai box saja, solid box, corner to corner. Nah, pilih di sini, kurang lebih sini aja lah ya. Ini aja lah, kurang lebih. Oke. Nah, kebayang. Cukup lah segini kayaknya. Ini pohon, kita select dulu, kita sesuaikan posisinya biar agak enak di sini mungkin. Nah, ini kita turunin dikit biar enggak permukaannya enggak nempel langsung. Kita turunkan ke bawah, aktifkan ortho, grid step-nya kita hilangkan, turunin dikit aja. Kalau kita zoom kecil-kecil, dah. Oke. Sekarang kita ini kan satu kesatuan ini. Satu kesatuan, kita pengen buat alasnya ini lepas dari box-nya. Dari modelnya, oke. Kita explode dulu. Explode artinya meledakkan. Meledakkan itu kalau kita ledakkan nih, boom. Nah, objeknya misah kan? Kebagi 4 gitu, Bang? Iya, kebagi semuanya. Nah, yang bawah, kiri, kanan, itu kita jadikan satu objek saja. Baru kita join lagi. Yang misah cuma yang atas. Karena kita pakai teksturnya misah. Kita di sini tidak main satu tekstur untuk modelnya. Karena kita main material ini. Lebih simpel kalau kayak gini. Kalau seandainya model kayak gitu, kita harus ini Om, UV mapping. Nah, UV mapping kalau di 3D Max UV mapping namanya. Oke, sama prinsipnya sama. Agak lumayan lah memakan waktu. Saya takutnya nggak apa. Oke. Nah, ini kan udah masuk nih tekstur. Ya, udah nyambung tuh semua tuh. Udah nyambung. Nah, yang bawah ini. Yang bawahnya bisa dirubah itu, Bang? Bisa. Teksturnya. Ini kita kasih tekstur layer. Coklat lah misalnya kayak kayu gitu ya, misalnya. Objek misalnya kita ambil misalnya ini nih, kerikil. Oh, batu. Oke, batu. Nah, ini kan kelihatannya masih besar. Nah, di setting lagi ya parameter. Kecilkan, kita pilih tekstur mapping, apply box. Tekstur mapping box. Oke. Sesuaikan aja lah kira-kira kayak gini aja lah. Enter. Nah, jadinya lebih enak dipandang. Lebih enak lebih realistis ya kalau kira-kira kan tendanya sebesar itu ya nanti batunya juga kira-kira nggak terlalu besar, lebih bisa diterima tuh seperti itu. Nah, ini udah lumayan kan, jadi kan kita tambahkan lagi beberapa item lah, satu item lagi batu. Nah, untuk kita membuat batu, kita pakai solid, terus pilih spear. Spear ini bola. Batu itu pakai setengah bola kurang lebih. Kita jadikan dulu bola. Nah, ini kan bolanya kan licin. Kalau unfoldingnya betul, jadi mesh. Ribet banget tuh. Jadi di command tulis mesh.
Enter. Oke. Ini kita viewer polygon paling minimum aja. Oke. Udah. Nah, jadinya kayak gini. Kita pilih ke shaded di sini dulu. Shaded ya. Shaded, ini render, ini wireframe. Jadi masing-masing beda ininya, view-nya. Tapi masih banyak tuh Bang, poligonnya ya, istilahnya bidangnya tuh. Bisa, nggak bisa, masalah Om. tuh. Bisa kita ubah. Ntar dulu. Bisa dikecilin lagi ya, misalnya untuk Ya, 8 lah, misalnya 8 face atau 8 kita poligonnya. tekan dulu di sini. Tekan, pilih, select. Pilih objeknya. Command reduce Or reduce. math. Nah, reduce tuh misalnya banyak banget tuh, betul. 48, oke. Nah, bentuknya kan agak sedikit lebih acak nih. Iya. Cocok jadi batu kayak gini. Kalau lebih gampang di unfold juga tuh kayaknya tuh dibandingin yang tadi kan. Reduce lagi masih bisa. Reduce lagi. Jadikan 16. Nah, kayak gini 16. Makin kecil ya, oke. Makin kecil. Paham. Oke, misalnya saya reduce lagi nih. Reduce-nya saya jadikan 24 aja lah. Oke. Oke. Ini udah bisa jadi batu, cuma permukaannya kan masih belum rata nih bawahnya. Kita akan letakkan di permukaan rata si alas tadi. Jadi kita harus potong nih ceritanya. Nah, karena ini mesh bukan basis dari kerja Rhino, kita harus ubah lagi ke NURB, NURB. Tekan command lagi nih, NURB. Nah, itu keluar mesh to NURB. Select, enter. Yang mesh-nya kita hapus. Nah, ini NURB ini enak diedit karena memang basis Rhino-nya dari NURB. Nah, kita pengen potong bagian bawahnya, jadi kita buat garis potong di sini. Kasarnya harus dirubah ke NURB dulu ya, baru bisa disebut poligon biar bisa dibaca di Pepakura gitu Bang. Bukan, kasarannya. Lebih enak ngolahnya di Rhinoceros maksudnya Om. Oh, lebih di Rhino-nya ya. Ntar nanti kalau save as untuk ke Pepakura, dia ngubah lagi jadi mesh nanti semuanya nih, harus diubah jadi mesh. Iya, harus dirubah semua jadi mesh karena kan Pepakura bacanya mesh kan ya sebenarnya dari. Oke. Masalahnya. Nah, ini saya udah buat garis potongnya ini kan. Garis potong, baru saya potong dengan cara command trim. Enter. Oke. Kepotong kan? Nah, bolong nih ceritanya nih, bawahnya. Karena bolong, kita wajib tambal bolongan ini. Bolongan ini wajib kita tambal dengan cara kita harus ambil kurva dari bagian bawah batu tadi. Tekan kurva from object, duplicate edge. Pilih bagian bawah batu tadi. Udah dapat, kita kurvanya enter. Oke, baru setelah kita enter, halo tes. Ya. Masih masuk ya, Om? Masih, terus lanjut. Oke. Makin seru nih. Makin susah soalnya. Saya ada rekodnya kok, tenang. Makin konsentrasi soalnya. Makin konsentrasi kita semua soalnya. Kita pengen buat jadi permukaan ini Om, dari kurva. Ketik planar curve, planar surf. Planar ya. Planar. Oke, dah. Kurvanya boleh kita hapus. Ini ada dua objek, kita gabungkan juga. Select dua-duanya, baru join. Nah, udah jadi nih batunya nih. Kalau kita mau ngedit ukurannya boleh nih. Pakai scale. Scale ya? Ada sama. Scale 1 dimensi, kan gini nih. Nah, mau dipanjangin dikit. Dari sisi. Oh, ketarik dia ya, berarti ketarik ya. Satu sisi gitu ya. Ambil sumbu yang ini, scale, naik ke atas. Ke atas ya. Oke. Nah, oke, udah jadi kayaknya Om. Kita ubah lagi ke mode render. Kita pindahkan ini batunya ke sini lah ya, kurang lebih. Nah, oke. Cukup. Baru kita kasih tekstur si batu ini Om. Material, layer. Sama ya, sama caranya kayak tadi ya, awal-awal ya. Oke. Tekstur, kita cari batu. Contohnya ini nih. Nah, udah jadi batu. Oh, sorry Bang, berarti dalam proses mendesain ini sebenarnya Bang Vero udah nyiapkan teksturnya ya? Teksturnya saya download di Google Om.
Artinya Bukan setiap di- mendesain udah disiapin teksturnya atau ya. Kalau nggak ini kan semuanya? nggak semuanya. Ada yang Hmm, harus buat tekstur sendiri. Kayak kayak saya hmm. buat kayak tank segala macam, kapal itu teksturnya buat sendiri. Jadi kita Oh, ekstrak dia punya UV mapping hmm. dari vektor, baru kita dari vektor ubah Oke. tekstur di Photoshop. Karena waktunya tidak memungkinkan kalau saya ajarkan kayak gitu, saya pakai yang simple. Simple ini Hmm, satu objek, oke. satu file tekstur, dan teksturnya ini ambil aja di Google. Itu kalau kita Ya, Google, boleh saya ini share screen-nya, saya pindah dulu Om ya boleh di stop dulu ke nanti kasih lihat yang lain. Heeh. Google. Tunggu bentar, tunggu. Ya artinya kalau misalnya nih Bang Ferry bikin model taruhlah bikin tank Merkava lah. Ah, Berarti sambil modeling tapi sebelumnya teksturnya si Merkava itu udah diambilin ya dari internet atau bikin dulu biasanya. bikin, kita Bikin. hanya mengekstrak, udah ini masuk ke Google kan, share screen-nya, Hmm. udah di Sudah, Google sudah, ini kan. sudah. Nah, ini kan kita Sudah. tinggal ketik aja, eh, Heeh. misalnya metal tekstur. Oh, udah tinggal ngambil aja Nah, ya istilahnya ya. Oh, oke. ini sih sebenarnya Sama persis, Bang, sama persis. ada terikat Persis. ini sih, aturan cari yang gratis banyak kok. Ini, Asal misalnya, nggak ketahuan ya. betul, misalnya apa ya, grass Free, tekstur. free, free texture grass gitu ya. Betul. Nah, ini kan banyak ini bisa dijadikan tekstur. Oh, oke, tinggal diambil aja di save nanti tinggal jadi masukin ke Ah, objeknya ya. betul, Oke. betul sekali. Oke, tunggu saya share lagi si Rino. Tapi kalau Bang, sorry kalau misalnya kayak tadi kan kayak misalnya bikin pesawat ya, kan Mm-mm. ada bagian-bagian tuh yang sepertinya nggak bisa dicari di Google. Apakah kita bisa buat juga sendiri? Atau Buat misalnya bikin robot nih, buat sendiri Om. buat sendiri di Photoshop Nah, gitu ntar ya? kalau waktunya agak-agak ada lowong di belakang, kita coba deh. Part 2 ya, nanti di part 2 kita tunggu Di Bang sini Ferry. bisa juga sih, sebentar bisa. Makanya Tapi kita ini dulu coba. deh, ini dulu nih. Ini Nah, kayaknya makin seru dan takutnya nanti kita konsentrasi kita jadi kemana-mana. Kita fokus sini dulu aja Bang ya. Nanti kita kalau ada waktu kita boleh tuh diajarin, dikasih ya. tahu cara buat tekstur lah. Nah, ini kan udah jadi. Udah jadi ya, Anggaplah ini nggak usah Oke, terlalu ribet lah ya. Ini udah cukup. oke. Baru kita lihat dulu di material editor. Saya cek dulu ada nggak material yang namanya sama. Karena kalau sama biasanya dia konflik itu. Bisa jadi Crash ya, agak bermasalah crash. crash Jadi ya. crash ya. Pas di PP Pura. Karena nggak ada, Oke. save file, saya save as. Save as, saya pilih ke Hmm. Zoom Coaching ini ya. Nah, di sini namanya kita ganti misalnya apa ya? Camping. Oke. Save as-nya bukan di file Rhino, tapi ke 3ds formatnya. 3DS ya. Oh, 3DS 3D ya. Max. Oke, 3DS. Nah, baru kita save tekstur. Ini wajib. Teksturnya harus di-save juga. Setelah selesai, Ngikut baru ya berarti ya, ngikut betul, ya. ngikut. Kalau udah, baru kita tekan save. Ini ngatur poligonnya yang viewer aja paling minimum. Oh, oh ya, oke, paling kecil ya, paling kecil ukurannya. Oke. Oke. Nah, kita udah save ke 3D. Tunggu saya share screen ke Pepekura. Pepakuranya ya. Oke. Nah, udah masuk ya? Oh ya, Bang Ferry pakai Pepakura berapa nih kalau boleh tahu? Oh, udah 5. pakai 5 ya. 5. Oke. Saya masih pakai 3 soalnya nih. Nah, sama Di aja sih, advance nggak ada nih. beda terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan ya. Open, tadi kita letaknya kalau saya nggak salah di Zoom Coaching. Nah, ini. Oke. Oh, udah disiapin. Oke. No flip. Oh, Jangan di flip. berarti Bang Ferry pas dari Raine ke Pepakura satu file ya. Maksudnya satu modeling semuanya gabung ya. Nggak Betul. terpisah-pisah ya, pohon sendiri, tenda sendiri. Langsung Nah, ini semuanya. berlaku ke modelan nggak? Misalnya kayak Berlaku, pas Om. kemarin bikin tank, Berlaku semuanya. sekalian barengan gitu. Nggak masalah, bisa dipisah juga nggak masalah. Cuma kalau saya Hmm, biasanya saya gabung semuanya. Jadi satu skala, nggak perlu nyeting aneh-aneh lagi skalanya, biar enak. berarti rombongan gitu semuanya ya. Oke. Oke, no Oke, flip. oke.
finish. No flip, finish ya biar. Nah, anggaplah ini Langsung ya. langsung aja lah ya. Langsung di unfold. Di unfold ya. Nah, Oke. ini kan sebenarnya udah Nah, jadi kelihatan. sebenarnya ini kan. Betul, betul, betul. Tinggal kita rapikan dikit aja nih. Misalnya klik kanan, Flap-flapnya tuh, Bang. join, kita ubah jadi di sini misalnya. Nah, ini yang di awal-awal kita selalu coaching kemarin nih. Tiap-tiap desainer nih beda nih ngolah posisi flapnya nih. Dia biasanya Ini cari yang mana tergantung paling enak ya. yang paling enak aja. Biasanya saya ambil Gimana? kan kayak gini kan. Oke. Kalau ini yang bentuk acak biarin aja lah kayak gini, nggak masalah. Nah kalau Bang, ini ini sudah A4 belum, Bang? Sorry, ini udah A4 belum? udah Formatnya. udah. Ini Sudah A4 ya. Udah A4. Kalau kita mau atur ukurannya bisa juga. Ukurannya, oke. Kalau kita skalanya 1:1, kita lihat dulu nih. Ini kan kecil, ini skalanya masih 1:1. Iya. Kita pengen tunggu bentar, saya rapikan dulu. Oke. Flapnya di sini. Sorry. Rapikan dulu ini. Nah, ini lebih enak nih kayak gini ya. Yang biasanya desainer nih harus bisa cari yang enak posisinya nih. Kalau enggak nanti buildernya kebingungan ya. Biasanya kayak gitu tuh. Betul Om. Nah, ini kan karena ini ndak ada flap, karena dia atasnya doang ya nih. Sama si ini. Base ya. Kita bisa tambahkan dengan cara tekan flap. Border edge ini kita pilih ke flap with mountain fall. Oke, ke dalam dia. Karena aja 1, 2, 3. Oh, bisa ditambahin ya. Oke. Betul. Nah, ini udah kayaknya posisi flapnya udah sesuai tuh kayaknya. Udah pas. Ini dipindah dikit. Udah pas, oke. Kita tinggal atur skalanya. Nah, skalanya masuk, oke. Kita masuk ke 2D layout, scale, set scale. Misalnya kita height di 36 mili, kita ganti nih di white-nya ya kan. Kita ganti anggaplah 10 cm. 10 cm itu kurang lebih 100 mili. Ya, segini lah. Oke. Nah, kan jadi besar nih. Nggak cukup 1 Iya, lembar kan. Jadi 4 lembar tuh ya. Nggak mau kita atur supaya dia masuklah semuanya. Atur lagi. Nah, oke. Cukuplah 2 lembar, Om. Kalau mau nambahkan teks juga bisa, klik kanan, teks. Kita pakai misalnya size-nya 72, tulis saja desain boleh. Misalnya nama kita sendiri. Ferry. Oh, berarti Bang Ferry bikin instruksi ataupun bikin tulisan nggak mesti di program grafik kayak Corel ataupun kayak Photoshop atau Inkscape gitu. Bisa langsung dari Pepakura ya? Enggak Om. Kalau untuk tulisan-tulisan yang di Pepakura itu hanya part. Tulisan partnya saja kayak. Oh, partnya aja, penomoran partnya ya? Betul. Tapi kalau untuk instruksi, saya membuatnya itu Instruksi? pakai Rhino. Coba saya share. Oh, di Rhino-nya malahan. Betul. Nah, ini kan udah, Oke. anggaplah ini udah finish lah Om ya. Ya, sudah inilah. Ya. Nah, coba saya share screen lagi ke Rhino. Tunggu bentar. Nah, di sini kan kita bisa membuat instruksi dari sini. Kita ubah dulu ke rendernya itu, layout rendernya, klik kanan di lambang yang bola biru ini, klik kanan. Oke. Rhino render kita ubah ke nih solid color-nya itu dijadikan putih. Oke. Nah, ini kalau kita render kan belakangnya putih, Om. Betul? Ya, kosong gitu ya. Betul. Misalnya kita buat instruksinya ya. Instruksinya misalnya si pohon aja lah. Pohon saya hilangin dulu yang lainnya ini. Saya hiding kan dulu. Di hide dulu ya. Oke. Hide. Command hide, tekan enter. Ini juga hide. Nah, pohon ini bisa kita misalnya kita pengen ini. Nah, kayak gini kan. Biasanya instruksi kayak gini nih. Oh, langsung terlepas itu ya. Kayak gini. Lepas lagi. Kita tambahkan
tambahkan misalnya apa? Ini udah jadi ini kan kita save as misalnya nih. Iya. Jadi JPEG ataupun Jadi JPEG ya. Oh, oke oke oke. baru nanti di Photoshop ataupun program pengolah Di 2D yang lainnya lainnya. Oke. kita tambahkan panah dan nomor. Tulisan. Oke oke. Betul. Bisa juga kita buatnya kayak gini Om. Misalnya nih. Nah, ini yang jadi ini polanya. Polanya misal Ya, kita bawahnya. Nah, ini ada yang disebut namanya rotasi 3D, rotate 3D. Oke, kita pilih, aktifkan dulu yang disable tadi. N-nya Ya. kita aktifkan. Kalau N aktif, dia melekat di sini nih. Ada magnetnya. Ya. N aktifkan, baru kita ambil N di sini. Nah, jadi kayak seolah-olah bentuknya itu sebelum dijadikan apa Jadi silinder, bentuknya seperti ini. Nah, oke. tinggal kita nanti render di sini. Render kasih tanda panah nih. Ini sebelum, ini sesudah kan gitu. Oh, before after-nya ya. Kayak Before kasih tahu ya, after. ini bakal jadi seperti ini gitu ya. Betul. Oke. Paham. Dilipat atau Iya, bentuk 3D. di bentuknya. Kan tinggal kita kasih tanda panah aja. Gitu. Iya. Jadi si builder juga punya bayangan nih kalau part ini seperti ini loh nanti jadinya seperti itu ya. Berarti dari Rhino sendiri udah ada tuh fasilitas untuk menjelaskan seperti itu. Oke. Saya save dulu ini Om biar nggak hilang. Iya. Bentar, saya save dulu. Oke. Nah, contoh aja lah Om ya, misal kalau yang tadi Om tanya tentang UV mapping. Ya, UV mapping. Saya coba pertanyaan dari Mas Said juga tuh tadi dia nanya apa boleh di-share. Nah, tapi nanti ya setelah selesai ini ya, nanti kalau kita ada waktu kita bisa lebih fokus nanti. Tapi ini kita modeling selesainya dulu nih Bang Ferry nih, selesaikan dulu sampai final unfold-nya aja sih. Tadi nanti kita jawab. udah selesai kan final unfold-nya kan? Cepat kan? Oke, selanjutnya. Saya cuma pengen tunjukkan misalnya nih. Oke. Nah, ini saya ada buat Oke. Shaded. Contoh aja sih ini. Kayak gini, ini kan ntar garis-garis yang ada di sini itu bisa ikut ke UV mapping. Oke. Kita ekstrak. Tunggu. Saya coba new aja lah, new. Oke. Pilih milimeter aja lah ya. Nah, Oke. misalnya contoh UV mapping ini paling simple. Saya buat solid box corner to corner, misalnya saya buat dadu lah ya, dadu. Oke. Standar ya, kotak gitu ya. Orang main dadu itulah Ya. dan oke. Nah, misalnya Om. Oke. Ini kan udah jadi dadu kan? Ya, box. Jadi box ini kita pengen UV mapping-nya kita isi tiap sisi itu berbeda. Sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kan? Nah, kita pilih. Ya. Kita wajib unwrap. Kita unwrap dulu. Ini mirip kayak kita memotong saat unfold. Jadi kalau kita unfold wajib tahu ini ilmunya ini. Karena motong tidak sembarangan. Kan? Udah kita dapat potongannya kayak gini, enter aja. Baru kita pilih. Dan kita pilih ini UV editor. Oke. UV editor kita ambil sebelah sini aja lah. UV editornya. Nah, ini disebut UV mapping ini Om. Oke. Kita pilih kurva dari objek, kita aktifkan, duplikat, add key, enter, apply di sini. Nah, ini kita udah ekstrak. Kita hapus saja bagian ini. Oke. Nah, kan udah jadi nih Om. Udah jadi ini kan. Saya coba print save as menjadi file JPEG dengan cara JPEG dulu ya. Oke. Saya print, terus saya atur ini di settingnya, pilih point to point. Tunggu bentar, saya aktifkan dulu poinnya. Kayak plotting Bang ya berarti ya dia nih. Kayak mau di plotting nih. Enter. Nah, udah jadi kan. Kita print, letakkan misalnya sama nih di desktop aja di file yang tadi. Kasih nama satu lah, enter. Oke.
Udah enter. Tunggu saya masuk ke Photoshop dulu. Tunggu Om. Saya searching Photoshop. Agak sedikit jauh beda ya Om ya dengan software. Nggak masalah Bang, kan dari awal kita selalu selalu katakan bilang bahwa ke teman-teman bahwa mendesain papercraft itu tidak ada cara salah dan benar. Itu yang sebenarnya kita selalu bawa lah message seperti itu. Jadi tergantung dari nyamannya teman-teman aja sih sebenarnya, mau caranya ribet, mau caranya simple, mau caranya gimana. Oke, udah. Emang serunya di situ. Udah nih, kita lihat Photoshop nih. Photoshop file open. Oke, kita panggil ya. Nah, ini contoh aja nih. Ini yang udah saya buat sebelumnya. Ntar kita pakai yang tadi dulu nih. Yang tadi kita simpan di Zoom Coaching. Nah, nih. Oke. Ini tadi saya lupa, harusnya tunggu bentar. Saya lupa mengubah garis tadi jadi pakai line weight-nya agak ditebalin. Oke. Biar nggak terlalu tipis ya. Nah, ini terlalu tipis. Garis outline-nya ya. Betul. Tunggu. Oh, berarti dari Rhino bisa disetting juga ya ketebalan bisa, garisnya itu. Bisa. Saya kira AutoCAD aja yang bisa. Enggak, ini bisa langsung dari sini bisa dirubah. Enak kok, gambar 2 dimensi lebih enak di Rhino. Ya karena memang buat engineering kan? Ya. Iya, betul. Udah kelihatan kan? Baru Oke. misalnya kita masuk kasih di sini, kita kasih teks misalnya, teks di sini kita kasih angka misalnya, atau kita kasih warna aja lah ya. Warna aja ya, kan kita tadi mau bikin dadu ya ceritanya kan tadi. Bentar. Oke. Ini kasih warna di sini, misalnya kita kasih warna merah. Oke. Di sini kuning. Hitam, biru. Ini belum tambah efek-efek lainnya. Kalau pakai efek agak lebih lama. Oke, udah jadi. File. Oke. Udah beda-beda nih ya. Oke. Save as, kita save as lagi ke di sini JPEG timpa. Jadi JPEG lagi ya. Oke. Oke. JPEG lagi. Ini jangan maksimum, lumayan berat. Low aja lah. 5 aja, 5. Low aja. Oke, kalau udah kita masuk ke Rhino lagi. Rhino lagi, oke. Oke. Udah masuk Rhino? Sudah terlihat Rhino-nya. Kalau udah kita panggil. Kita tekan pilih select ini, bentuk shape tadi, texture mapping, baru kita material, layer, object, arahkan ke file yang sudah kita buat tadi. Oke, panggil ya materialnya ya. Nah, udah nempel itu material tadi. Sudah masuk ya dia, sudah masuk ya teksturnya ya. Oke. Nah, itu teknik paling mudah dari tekstur mapping di Rhino. Yang simple ini. Oke. Ini berlaku ke semua objek gak Bang? Misalnya kayak bola. Misalnya belang, ada warna belang, ataupun ada warna kayak misalnya warna gradasi. Kamuflase gitu, bisa gak Bang? Bisa. Kalau kamuflase kita bisa buat di sini juga. Atau bisa buatnya di Photoshop, terserah. Kalau di Photoshop kan kita ngira-ngira tuh Om, takutnya garisnya itu nggak lurus begitu masuk model. Nggak ketemu ya, biasanya kayak gitu ya. Misalnya, sorry, saya hapus ya. Ini nggak penting lagi nih. Oke. Hapus dulu. Nah, misalnya contohnya nih Om. Anggaplah saya buat misalnya nih. Unik ya sebenarnya Rhino tuh kalau saya bilang tadi campuran antara AutoCAD sama 3D Max ya. Betul. Nah, ini dia jadi lukis dulu nih. Ini kan kita pengen buat dia punya kamu. Betul? Nah, di sini kalau kita mau buat kamu, kita gambar aja nih dari samping. Misalnya dari atas boleh juga nih. Dari atas kita buat garis. Misalnya acak aja lah ya. Ini disable dulu. Acak aja, misalnya kayak gini. Nah. Oke. Bikin shark teeth ya. 2, 3. Oke.
4. Oke, baru Oke. ini kan ada garis dan juga objek. Kita naikkan dulu ke atas. Oke. Dia bisa motong si bagian ini. Objeknya ya. Oke. Nah, kita pilih garis semuanya. Perintah split. Oke. Itu memisahkan objek. Objeknya kita pilih yang akan di split ini. Baru kita Nah, ini kita nggak pakai lagi. Di delete ya. Hide. Oke. Aja. Langsung kepotong. Oke. Nah, ini kan udah kepotong nih Om. Langsung kepotong ya, otomatis ya. Kita atur aja nih, atur aja ini misalnya jadi hijau. Hijau. Oke. Layer, objek. Kita kasih warna aja lah di sini ya, nggak perlu pakai file tekstur. Biar beda ya, biar teman-teman bisa lihat beda ya. Oke, udah kebayang sih, udah kebayang nih. Misalnya di sini warnanya coklat, misalnya coklat. Oke. Coklat. Nah, misalnya gini. Nah, kan dia kan nyatu nih. Iya. Jadi benar-benar garisnya itu sesuai dengan di model. Kalau kita buat di Photoshop itu ngira-ngira itu biasanya kalau di Photoshop. Begitu ditempel ke model biasanya nggak ketemu, susah. Betul. Harus pakai feeling tuh kayak gitu. Betul. Oke, paham. Contohnya kalau seandainya misalnya gini. Tunggu bentar, saya lihatkan desktop. Ini yang kemarin saya buat. Yang tank itu aja, Bang. Yang tank yang banyak itu. Oh, iya. Yang ada apa? Ada BMP, ada missile launcher, MLRS. Bisa dikasih lihat nggak ke teman-teman? Berat ya? Ya, soalnya filenya modelnya banyak, teksturnya juga pakai high res semua kemarin. Oh iya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya pas modeling di Rhino ini, kalau objeknya udah banyak nih, kayak kemarin tuh yang satu set ada BMP, ada MBT, ada MLRS, ada Patriot apa tuh? Itu berat gak sih untuk proses modelingnya? Apa? Kalau modelingnya nggak berat, yang berat rendernya. Sama kalau seandainya kita, misalnya gini Om, kalau kita nggak mau berat, skinnya itu jangan diaktifkan. Jadi biarkan dia polos, pakai mode shaded tadi, shaded. Jangan proses pakai rendering. Kalau rendering dia agak berat. Nah, ini aja bukanya ini lumayan berat. Padahal tergantung spek juga ya. Ya, harus mendukung ya. Ini lumayan juga ini. Tapi kalau Rhino itu setahu saya nggak begitu seberat 3D Max. Kalau menurut saya. Untuk ini modelingnya ya, untuk modelingnya Bang ya. Oke, ini udah kelihatan teman-teman nih. Saya membuatnya pakai high res semua ini. Ini berat ya otomatis ya. Apa ini skin atau teksturnya ini? Ini buat sendiri teksturnya ini. Oh, yang tadi dibuat dulu di Photoshop, baru Bang Ferry pindahin ke sini gitu. Betul. Satu-satu. Tekniknya seperti itu ya. Oke. Ya, dasarnya seperti yang tadi. Persisi tuh Bang. Persisi ini. Perbagian persisi juga kan? Sangat presisi. Oke. Maksudnya persisi. Jadi tampak bagian sisi samping, depan tuh kan beda-beda tuh nih Bang kalau lihat dari gambar ini. Jadi satu-satu dibuat persisinya itu ya. Kita yang penting kita bisa unwrap-nya. Unwrap-nya itu kuncinya. Oh, pas di kalau udah tahu unwrap-nya letaknya di mana, udah sekalian aja gitu ya. Oke. Sekalian mana samping, mana atas itu bisa kita kerjakan satu persatu. Bisa di set lagi sekaligus ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini mungkin ilmu baru juga nih, terutama buat saya pribadi nih. Jadi mungkin caranya Bang Ferry sama saya sama Mas Kes juga mungkin agak berbeda jauh nih. tapi memang ya gunanya kita coaching ini ya di sini sih sebenarnya kita saling belajar, kita saling share informasi, sharing tips. Mungkin aja ada beberapa tipsnya Bang Ferry yang bisa kita pakai di teknik kita gitu loh. Sekarang aja saya baru tahu nih ternyata dari Rhino sendiri bisa langsung edit tekstur, terus tapi bisa langsung bikin kemo. Itu saya baru tahu sih, maksudnya. Betul, kaget ngeliat nih. Lebih enak sebenarnya. Bisa jadi kayak realistis ya. Nah, ini
contoh ini saya ngambil file gambar dari Dari internet. Google ya. Oke, diatur di mapping di apa? Permukaan terrainnya ya. Terrainnya aja diatur. Terrainnya diatur. Oke, dapat sih. Ini enak kok, misalnya kayak gini. Misalnya nih, saya mudah picture frame, saya pilih misalnya, nah ini kan. Yang kayu apa tanah itu ya. Tanah misalnya nih. Oke, udah dapat tanah, baru kita rebuild, kita ambil misalnya permukaannya kita bagi jadi 8 U dan V. Nah, kan udah menjadi 8 segmen kali 8 segmen. Kita aktifkan control point on namanya. Control diaktifkan. Nah, ini kita bebas. Kita tarik ke atas ini misalnya. Oh, Ini buat bikin itunya, bikin apa? Kontur ya, bikin kontur ya Bang ya. Kontur misalnya. Kontur ya, oke. Saya atur tarik ke atas, misalnya gini. Nah, kontur jadi kan? Ya, jadi naik. Ini bisa langsung di unfold loh sebenarnya kayak gini, ya kan? Bisa. Bisa langsung kita unfold loh. Unroll kalau di sini. Namanya unroll. Oh, unroll. Iya. Oke. Nah, tuh kalau di unroll tuh. Oh, langsung otomatis dia. Ini belum bacanya diatur. Begitu. Harus diatur dulu baru bisa unrollnya agak rapi. Ya, oke. Jarang pakai karena di sini kan flapnya harus manual semua. Makanya saya jarang pakai unroll lagi di Rhino-nya ya. Oke. Di Papekura. Oke, itu aja sih Om, mungkin kalau ada pertanyaan bisa dijawab. Bang Ferry, coba kita balik ke itu deh Bang, ke tadi modelnya kita di awal yang tenda tadi deh, biar teman-teman juga punya bayangan. Oh ya, sebelumnya udah modelnya udah ada di test build belum Om? Bang? Oh, belum. Belum sempat ya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya sempat Bang Ferry bisa share di grup juga, sekaligus nanti biar teman-teman, harapan kita adalah setelah melihat sharing kita ini bisa langsung dipraktekkan juga nanti hasilnya. Oh, seperti ini loh gitu. Jadi punya bayangan juga sih nanti teman-teman saat menonton ulang di YouTube itu bisa langsung, oh ternyata hasilnya seperti ini. Siap. Seperti itu ya. Oke. Mungkin ini Bang Ferry sudah present terkait dengan desain untuk menggunakan Rhino, dan tadi kalau kita lihat juga ini tekniknya agak beda nih sama mungkin sama saya, sama Mas Kris, sama Mas Ilut juga. Jadi benar proses desainnya itu bisa dibilang cukup 3 ya sebenarnya sama Photoshop ya, tapi lebih banyak proses unfolding sendiri malah di Rhino-nya. Tadi udah kebayang tuh, cara ngelepas objeknya bisa langsung dari Rhino juga sebenarnya. Tapi nanti dikombinasi sama Papekura gitu ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi sih. Kita bisa langsung diskusi aja nih, diskusi santai aja sih. Kalau ada yang mau bertanya silakan, biar langsung nanti bisa dijawab langsung sama Bang Ferry. Sambil kita menunggu teman-teman kita menyiapkan pertanyaan, mungkin kita bisa lihat nih project desainnya Bang Ferry yang lagi dikerjakan apa aja nih, mungkin bisa di-share yang menggunakan Rhino sendiri. Kayak tadi sebenarnya menarik tuh kalau ada yang satu set tadi Bang, bisa dilihat gak Bang? Itu rencananya mau dirilis atau sudah jadi tuh Bang? Kalau yang IFV-nya sudah jadi. Oke. Yang pesawat itu yang belum, IFV ini tunggu bentar. IFV ini, nah ini. Oke, agak berat. Oke. Udah jadi satu model yang turret tank. Kalau turret yang model multi launcher itu sama yang lain-lain belum sempat di-unfold. Oke. Ini sebelumnya Bang Ferry bisa lihat kolom chat nggak? Itu ada pertanyaan dari Mas Ilut tuh. Pak bisa nanya buat nanti di Rhino untuk ngedit bidang. Contoh waktu dilihat lagi ternyata pengen nambahin poligon di pohonnya. Oh, nambah. Ditambahin. Ditambahin tuh Bang. Coba Bang, bisa gak? Gini. Nah, karena tadi udah disetting dari awal 45 derajat, jadi sebenarnya nggak bisa nih Om. Tapi kita bisa buat ulang. Tunggu. Saya hide. Coba kita balik ke modeling yang camping dulu deh, Bang. Kita balik ke modeling. Biar teman-teman bisa langsung lihat juga. Boleh juga pakai yang sistem pertama, misalnya gini, kita buat di front. Nah, misalnya nih kan,
kita buat Mm-mm. gini dulu. Oke, Jadi 4 kali deh. Tadi kan 3 tuh dahannya tuh ceritanya. nggak masalah. Misalnya kita langsung pakai sistem mulus revolve. Revolve ya, oke, revolve. Sorry, salah di chat. Revolve kayak latte. Latte ya, latte deh. Kalau di Trimax latte tuh. Nah, ini kan. Iya, Ini kan sama-sama. sebenarnya ini kan kalau di render kalau di unfold nggak bisa ini. Bukan nggak bisa. Terlalu banyak dia punya Mesh-nya. mesh. Jadi kita Mesh-nya. tinggal ubah ke mesh. Nah, di mesh ini tergantung pilihan preview. Oh, ada di opsinya nih ya. Oke. Kan kelihatan itu kan. Hmm. Kalau memang kita pengen lebih halus, naikkan aja ini preview. Nah, dia semakin halus. Tapi menurut Makin banyak permukaannya ya. Gini udah cukup sebenarnya. Nah, Iya. lihat. Jadi mesh-nya nih udah dapat ini. Nah, ini Iya. mesh. Kalau kita bentuk shaded nih bedanya. Nah, kalau kita pengen Tambahkan lagi. atau menurunkan nih, reduce mesh lagi, reduce mesh misalnya dari 35 kita jadikan misalnya 50 lah. 50. Oke, jadinya nih makin aneh. halus dia. Jadinya lebih aneh. Oke. Kalau di Blender biasanya kan ada style Berarti buat kayak gini nih. Blender. Tahu saya. Bang Ferry, berarti maksudnya Mas Ilut mungkin kalau kan sekarang udah jadi ini tiga trap ya. Kalau kita bilang 3 trap ini. Jadi kalau kita mau nambahin 1 trap lagi misalnya yang sisi paling bawah itu kita tambahin trap 1 lagi yang lebih besar di objek ini nggak bisa ya. Kita harus buat ulang dari awal atau gimana? Di objek pohon tadi atau yang ini? Di objek ini, di objek yang pohon sebelah kiri nih, yang warna putih. Nah, ini yang mana maksudnya, Om? Coba tadi balik ke tadi deh. Ini kok jadi blank. Hah? Izin Pak Ferdi. Nanya dong. Gimana? Oke. Silakan, itu kan yang silakan. sekarang kita lihat itu kan ada pohonnya itu kan pohonnya segi berapa itu yang tiap satu kerucutnya ada segi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Nah, 8. itu kan ada 8 itu. Kalau mau umpamanya kita pikir, aduh kayaknya kebanyakan 8 ya. Mau jadi 4 deh, apa mau jadi 6? Gitu gimana Pak Ferry? Bisa diedit nggak pakai Rhino-nya? Kalau diedit langsung dari sini udah nggak bisa, ini udah paten. Tapi kita bisa buat ekstrak dia punya master kurvanya. Kita ambil dulu, tekan kurva from object. Kita ambil kurva pembentuk tadi nih Om, pembentuk di pohon tadi ini kan. Nah, luarnya. Oke. Dah, enter. Kita join dulu di kurvanya. Kita geser ke samping. Bentar. Ortonya diaktifkan. Nah, maksud Ilut tadi kan pengennya dia lebih dikit atau lebih halus nih? Ya, lebih umpamanya kebanyakan di 8 mau jadi 6 dikurangin atau aja. Iya, dikurangin gitu. Kurangin lah misalnya. Kalau 6 gini Om, 6 kan itu 360 derajat ya. Kalau siklus 360 derajat kan putaran penuh. Dibagi 6 aja. 36 dibagi 6 kan berarti 60 derajat kan? Oke. Nah, kita rotasikan dulu nih Om. Rotasi. Rotate. Kopinya kita aktifkan di sini. Ujung. Oke. Ini. Nah, baru kita kasih sudut 60 derajat. 60. Nah, kan dapat 2 kurva nih Om. Iya. 2 kurva, lihat kan? Kita jadikan, pilih dua-duanya, baru kasih komen love untuk membuat permukaan surface. Love. Nah, dapat. Enter, kita hapus deh kurvanya. Oke. Kan? Terus udah dapat kurvanya, kita rotasi lagi untuk memenuhkan si pohon tadi. Putar Kita langsung. dulu di sini N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 6 kan? Oke. Ini maksud Om Ilut nih. Jadi 6. Nah, gitu. Oh, berarti kita harus bikin gambar ulang lagi ya? Bukan nggak bisa diedit yang udah jadi ya? Kalau sistem edit yang sudah jadi ini Om, dia agak kurang beraturan. Misalnya kayak gini. Jadi mesh nih ceritanya. Jadi mesh. Nah, jadi mesh ya. Di mesh, saya ambil meshnya nih.
Ini kan Iya, mesh. yang ngerti. Ngerti Ah, yang kayak tadi itu ya. betul, saya redus mesh. Jadi misalnya redusnya tadi dari 80 kita jadikan misalnya ya 50 previewnya, nah kayak gitu 50 atau Jadi 60. nggak bisa dikontrol nih ya bentuk yang ini ya. Nggak bisa Oke, baik, ngerti. Nah, jadi kayak gini nih. Oke. Ya, lebih enak sebenarnya buat lagi dengan cara Oh, dibuat lagi baru ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ferry. Ya, sama-sama. Oke, mungkin bisa udah terjawab ya pertanyaan Mas Ilut tadi kalau misalnya menambahkan objek yang sudah jadi, terus kita tiba-tiba kepikiran, oh kayaknya kurang nih, atau misalnya oh terlalu banyak nih. Nah, tadi Bang Ferry udah ngejelasin tuh dari cara yang paling simple, kita rubah lagi ya dari awal lagi ya, seperti itu ya. Tapi nanti kita tinggal sesuaikan aja tuh ke poligonnya tuh, terutama. Oke. Ini ada satu lagi nih, Bang, dari Bang Said ya nih ya. Om, pakai Rhino awalnya berhubungan dengan pekerjaan utama atau cuman untuk modeling papercraft? Nah, dia kayaknya nanya ini nih, kenal softwarenya dari Ya, kerjaan apa dari hobi dulu nih? kalau untuk sebenarnya bukan hobi. Gini, pertama kali kenal Rhino itu Rhino versi 3 itu di tahun 2005. Itu saya waktu itu masih kuliah, Om. Oh, Jadi berarti saat belum kenal papercraft ya? Maksudnya udah belum kenal, nyambung tapi ngedesain ya? belum. Belum Saya nyambung ya? Oke. papercraft itu mungkin semenjak gabung ke Perry kali ya, 2014. Benar. Sama, Karena bukan Bang. saya ini gunakan ini. Awalnya memang gini Om, saat kuliah, jadi saya banyak, ini sebenarnya gini, Rhino ini software engineering untuk buat kapal aslinya. Kapal. Jadi dia banyak tools untuk analisa kapal seperti di sini analyze-nya. Nah, ini analyze ini kalau ada plug-in-nya itu bisa untuk kayak uji terowongan angin pesawat, kapal, uji struktur, itu lengkap segala Streamline, aerodinamiknya gitu bisa kelihatan ya, Bang ya? Betul. Ada semua di sini. G-force-nya. Oke. Asalnya. Jadi kan Oke. ceritanya gitu Om. Saya pengen belajar dulu waktu 2005, itu kebetulan waktu itu persiapan skripsi. Jadi ada beberapa saya buat model untuk skripsi itu dari Rhino ceritanya. Ya. Nah, karena ini software teknis, begitu saya kerja itu hubungannya sama dunia teknik waktu itu kan, permesinan. Nah, ini banyak saya gunakan untuk merancang mesin-mesin nih ceritanya. Mesin conveyor, mesin mill, Terus saya nanya, boiler. Bang, nanti saya nanya conveyor belt tuh, Bang. Ya, untuk next project jetty saya nih. Ya. Saya mau bikin jetty sama Dolphin pasti familiar ya. Insya Allah. Ramdor familiar, Bang. Ramdor untuk beban apa, Om? Jetty. Yang tadi kita sebut. Oke, itu nanti next lah. Skala besar itu kalau jetty, kalau Ramdornya itu. Ada yang lain nggak pertanyaannya? Udah cukup kali ya? Ini pertanyaannya sementara cukup. Kalau misalnya nggak ada lagi, mungkin kita closing aja ya. Nih kita sudah hampir 1 jam. Terkesima nih ngelihat tekniknya Bang Ferry nih yang unik sih kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena ini baru pertama kali nih saya ngelihat desainer kayaknya semuanya di 3D-nya nih. Mungkin agak beda nih sama saya ataupun sama Mas Kris atau Mas Ilut. Tekniknya kan biasanya kita kan modeling di 3D. Setelah 3D kita unfold di Pepakura, nanti setelah Pepakura baru texturing di Photoshop. Nah, tapi kayaknya Bang Ferry punya cara yang beda nih. Agak loncat-loncat tapi kayaknya lebih nyaman ya untuk proses yang unfoldingnya dan texturing di Rhino gitu. Oke, teman-teman, kalau misalnya tadi selama penjelasan ada yang terlewat, nanti teman-teman bisa langsung aja kunjungi di YouTube Perikertas. Nanti setelah sesi ini terakhir akan diedit dulu video ini, nanti akan dirapikan oleh tim kita. Nanti bisa nonton lagi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut lagi, silakan DM Bang Ferry aja nih. Bang Ferry juga aktif kok di grup. Nanti tinggal dicari aja. Bang Ferry tinggal di message aja. Oke.
Saya rasa cukup sekian ya teman-teman untuk sesi kita malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terutama untuk Bang Ferry nih udah nyiapin waktunya nih. Siap. Sharing sekaligus bagi-bagi ilmu buat teman-teman kita dengan tujuan lain. Mari kita share, mari kita kembangkan grup kita saling belajar. Di sini tidak ada istilahnya yang dari awal kita sebutkan, tidak ada cara yang mendesain benar atau salah. Jadi senyamannya teman-teman aja, sebisanya teman-teman aja, yang penting buat fun aja sih. Intinya seperti itu. Ya semoga apa yang tadi sudah diutarakan oleh Bang Ferry bisa kasih manfaat yang banyak buat kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semangat. Sorry. Kita mau foto dulu. Foto dulu. Boleh dinyalakan yang punya kameranya biar kita mau foto. Mungkin Bang Ferry bisa di stop share biar Stop. lebih maksimal Oke. mukanya. Oke, Ya, ya. siap teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Selamat malam. Makasih ya. Siap.